Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Majalah Sawit Indonesia yang sudah mengadakan acara yang sangat bagus pada hari ini. Selamat kepada Hari UKM dan Merdeka untuk 75 tahun. Bapak-bapak sekalian kami hormati yang tidak bisa kami sebutkan nama gelar dan jabatannya. Yang pertama, mengenai topik pada kali ini merupakan satu upaya untuk membuat nilai tambah bagi para petani kelapa sawit Indonesia. Kebetulan saya pada hari ini lagi transit di bandara, baru pulang dari Kalimantan Selatan. Jadi sekarang petani-petani kita memasuki era generasi kedua, di mana pemerintah meluncurkan program-program, contohnya intensifikasi melalui BPDPKS mulai tahun 2015. Nah, oleh karena itu timbul kesadaran, timbul energi baru, timbul suatu upaya bahwa di generasi kedua ini bukan hanya sekedar menumbang dan menanam kembali, tetapi adalah bagaimana membuat suasana baru. Suasana baru itu adalah bagaimana membuat satu upaya-upaya sehingga petani tidak hanya mendapatkan hasil dari penjualan TBS saja, tapi juga bisa mendapatkan hasil-hasil dari kegiatan-kegiatan yang lain. 2014 kalau saya tidak salah, saya mendampingi Profesor Agus Papahan, pembina kita ke Felda, Malaysia. Di situ saya melihat langsung bagaimana bertemu dengan petani-petani mereka. Mereka itu gajian bukan hanya dari TBS, tapi mereka juga gajian dari usaha-usaha mikro yang mereka ciptakan dari kelembagaannya. Jadi ini cukup menarik bagaimana ini kita bisa duplikasi di dalam kelembagaan-kelembagaan yang melakukan permajaan atau yang melakukan kemitraan jilid 2. Nah, ini dia. Nah, oleh karena itulah dari Kalimantan Selatan sebagai contoh bahwa koperasi ini seluas 7.100 hektar itu ingin seperti itu. Mereka tidak mau lagi gajian hanya TBS saja. Oleh karena itulah maka kita ciptakan satu kemitraan yang baik di mana mereka diberikan akses untuk menjadi distributor penerbitan, bisa untuk menjadi pemupukan, juga bisa menjadi melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang mempunyai nilai tambah. Angkutan buah, angkutan CPO, mereka juga bisa ikut bekerja, mereka jadi sehingga terjadi simbiosis mutualisme sehingga mereka mendapatkan pundi-pundi keuntungan dari kemitraan itu. Sehingga apa? Sehingga tercipta satu jalinan kemitraan yang lebih baik lagi. Nah, oleh karena itu dalam konteks bagaimana dalam new normal saat ini, alhamdulillah sawit, terutama sawit rakyat, itu sangat terselamatkan oleh kondisi ini. Kita sama-sama bisa melihat bahwa pasca Presiden menetapkan B30 di akhir 2019, harga begitu naik tinggi, dan seiring pandemi COVID sampai Lebaran, harga itu cenderung turun. Namun, harga itu tetap lebih baik daripada 2019. Oleh karena itu banyak orang-orang mengatakan bahwa petani susah, petani sawit susah, petani sawit minta-minta, itu segera kita bantah. Dan Tuhan bersama kita, begitu Lebaran hari pertama, 2 hari setelahnya terjadi lelang di KPB, harga loncat. Dan yang lebih menggembirakan, harga terus naik sampai hari ini mencapai lebih dari 9.000 harga CPO. Itu tandanya TBS petani di atas 1.600 sampai 1.900. Harga TBS saya saja tadi udah 1.800. Nah, oleh karena itu apa Bapak-bapak kalian yang bisa kita tangkap bahwa harga merupakan komponen paling penting dalam kesejahteraan para petani sawit. Tidak ada harga, tidak mungkin ada UMKM. Tidak ada harga, tidak mungkin ada daya beli. Tidak ada harga, tidak mungkin kita beli pupuknya Mas Jono atau kita beli hal-hal lainnya. Tidak mungkin. Jadi kita bersyukur bahwa supaya upaya-upaya pemerintah ini sudah sangat baik sekali dengan program B30-nya, replantingnya. Namun wajib kita ingat kembali bahwa kelapa sawit rakyat itu ada 7 juta. Sedangkan kita tahu target peremajaan itu per hari ini saja belum mencapai 200.000 hektar. Oleh karena itu perlu juga dipikirkan teman-teman yang lain yang tidak mengikuti peremajaan tetapi juga memiliki keinginan agar mendapatkan penghasilan yang lain.
Oleh karena itu, satu dari kami adalah bagaimana dari Kementerian Koperasi mulai memperkuat kelembagaan-kelembagaan yang ada, kelompok-kelompok tani yang ada, koperasi-koperasi yang ada. Lalu juga benar kata Pak Ferian, mengidentifikasi apa prospek-prospek usaha-usaha yang bisa mereka jalankan. Kemarin saya di Kalimantan Selatan ada yang bikin dodol, ada yang bikin kerupuk, ya. Dan perlu kami garis bawahi, kami baru saja menyetujui proposal untuk suatu produsen lidi sawit dan gula merah, di mana mereka akan langsung membeli produksi lidi dan gula merah dari petani kami. Baru tadi saja saya setuju mereka akan kami kasih demplot di luasan 100 hektar kebun sawit yang sedang replanting. Nah, kita ingin lihat berapa produktivitas dari gulanya, lalu dengan lidinya. Kalau ini bisa jalan, ya mohon kiranya para Kementerian Koperasi dengan dana yang Pak Presiden Jokowi berikan dengan program-program baiknya, dan tentu saja BPDP sebagai dana supporting juga bisa memperkuat ini dan memberikan dukungan kepada para petani sehingga semuanya menjadi bahagia dan sejahtera. Demikian Pak Koyum.